Barcelona telah menghubungi agen Hakan Calhanoglu untuk melihat apakah dia tertarik untuk pindah. Kontrak gelandang Turki itu akan segera berakhir dan sepertinya tidak akan ada pembaruan dalam waktu dekat. Jika tidak ada tim lain yang mengajukan tawaran konkret kepadanya, Barcelona bersedia meyakinkannya untuk bermain di Camp Nou jika mereka tidak berhasil mendaratkan Georginio Wijnaldum dari Liverpool. Manajemen AC Milan dikabarkan cukup terkejut dengan keputusan Chelsea yang mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak Olivier Giroud semusim lagi. Padahal striker Prancis itu sudah dekat dengan pintu keluar dari Stamford Bridge karena jarang mendapatkan menit bermain. Selain itu, Giroud juga bukanlah pemain yang masuk dalam rencana Thomas Tuchel musim depan. Beberapa media mengklaim jika keputusan tim raksasa sepak bola Liga Inggris itu diambil karena ingin mendapatkan kompensasi dari kepergian Giroud. Sebuah hal yang tak akan mereka dapatkan jika membiarkannya pergi saat kontraknya habis akhir bulan Juni ini. Menukil laporan dari La Gazzetta dello Sport, AC Milan dikabarkan tak akan sudi membayar biaya transfer Olivier Giroud dari Chelsea. Rossoneri hanya mau menampung striker timnas Prancis itu dengan status free transfer. Jika Giroud memang berniat untuk bergabung dengan AC Milan, maka jalan satu-satunya adalah ia memutus kontraknya sendiri dengan Chelsea. AC Milan sendiri memang tengah memburu striker baru walaupun Giroud jadi datang ataupun tidak. Nama-nama seperti Dusan Vlahovic, Gianluca Scamacca, Andrea Belotti sampai Mauro Icardi kabarnya telah masuk dalam rencana transfer dari Paolo Maldini. Dalam keterangan terbaru soal saga pembaruan kontrak Donnarumma, CEO Ivan Gazidis mengungkapkan jika AC Milan tidak memiliki masalah dengan Mino Raiola. Sebagaimana diketahui, banyak pihak menuding jika kepergian Donnarumma dari AC Milan adalah akibat dari ulah campur tangan Raiola. Dalam keterangannya kepada Corriere dello Sport, Gazidis menjelaskan bahwa keputusan akhir ada pada Donnarumma sendiri. Walaupun demikian ia tetap menghormati keputusan yang diambil oleh sang kiper. Apakah Raiola masalah bagi Milan? Tidak, beberapa keputusan diambil oleh para pemain, bukan oleh agen mereka. Kasus individu dianalisis tanpa prasangka oleh manajemen kami, terang Gazidis dilansir dari Corriere dello Sport. Saya tidak ingin menjelaskan secara rinci, tetapi pada akhirnya itu adalah keputusan pemain. Gigio adalah seorang profesional teladan dan saya sangat menghormatinya, karena saya menghormati pilihannya. Dia melakukan apa yang menurutnya terbaik untuknya. Saya tidak ingin menilai pilihannya. Kemudian Ivan Gazidis juga turut mengomentari striker andalannya, Zlatan Ibrahimovic, yang ia sebut tidak pernah puas. Kau mencintainya atau kau membencinya, itu memberinya banyak motivasi. Dia pria yang cerdas, tetapi juga pria yang lembut dengan tim. Sebagian dari dirinya didedikasikan untuk citra publik. Dia tidak pernah puas, dia selalu di atas. Dia merasakan singa di dalam dirinya sendiri, tutupnya. Rafael Leao akan bertahan di AC Milan tahun depan, kecuali jika tawaran gila datang di Casa Milan. Meskipun performanya tidak konsisten, Leao terus menjadi bagian dari proyek Gazidis, Pioli dan Maldini. Milan tidak akan mempertimbangkan kemungkinan meminjamkannya untuk menjamin kelangsungan yang lebih besar. Kepergian Gianluigi Donnarumma tidak hanya meninggalkan lubang di tim utama AC Milan, namun juga di bangku cadangan Rossoneri. Sebagaimana diketahui, kepergian Donnarumma juga turut diikuti oleh kakaknya, Antonio Donnarumma. Duo kakak beradik itu menjadi paket komplit dari prasyarat bertahannya Donnarumma di Milan beberapa tahun lalu. Untuk posisi Gianluigi Donnarumma, manajemen Milan telah mendatangkan Mike Maignan sebagai penggantinya. Namun untuk kiper ketiga, sejauh ini pihak manajemen belum menemukan pengganti untuk Antonio Donnarumma. Melansir laporan dari Sport Mediaset, AC Milan dikabarkan akan memutuskan untuk memanggil pulang Alessandro Pizzari pada musim panas nanti. Saat ini kiper berusia 21 tahun itu tengah menjalani masa peminjaman di tim Serie B, Reggina. Saat masih berada di tim Primavera, banyak pihak yang meyakini jika Pizzari akan menjadi the next Donnarumma berikutnya. Kecepatan dan refleksnya yang luar biasa menjadi alasan kenapa banyak pihak sangat yakin akan talenta besarnya. Namun mengkilapnya performa Donnarumma telah membuat Pizzari sulit untuk menembus tim inti AC Milan. Untuk itu manajemen klub dalam 2 musim terakhir memilih untuk menyekolahkannya ke tim lain. Meski kini ekspektasi banyak orang mulai menurun, kepulangan Pizzari ke tim utama AC Milan tentu sangat ditunggu-tunggu oleh para Milanisti. Besar kemungkinan Milan akan tetap memakai Maignan sebagai kiper utama, dibackup oleh Ciprian Tatarusanu. Namun demikian, dengan keberadaan sosok legenda seperti Dida di tim kepelatihan, Pizzari bisa menggali lebih jauh potensinya untuk bisa mengejutkan banyak pihak. Bersama Reggina di Serie B, musim ini Alessandro Pizzari telah memainkan 10 pertandingan dengan kemasukan 16 gol.
Salernitana dan Eintracht Frankfurt tertarik pada Tommaso Pobega. Milan menghargai sang pemain setidaknya 15 juta euro, tapi Pioli awalnya akan mengevaluasinya di Milanello. Salernitana ingin meminjam Pobega, sementara Frankfurt bisa memberikan tawaran konkret. Tommaso Pobega, setelah tahun yang luar biasa antara di Spezia dan timnas U21, akan kembali ke Milan. Pobega bisa tetap menjadi pilihan Stefano Pioli, juga karena dia akan berguna untuk di list UEFA.